Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Putra Anugrah. Saya dari kelas pagi. Saya di sini akan menyampaikan opini saya terhadap isu yang lagi rame di media sosial itu. Dan isunya itu adalah aksi penggalangan dana buat korban banjir bandang yang ada di Sumatera yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, yang dalam waktu singkat berhasil ngumpulin dana sampai miliaran rupiah. Jadi ini kok dia bisa ya dalam sehari gitu bisa ngumpulin sampai 1M atau 10M gitu buat galangan dana lah. Kita nabung kadang kepake duitnya buat keseharian kita. udah next. Nah, musibah banjir bandang ini jelas jadi duka buat kita semua. Tapi yang lebih menariknya nih, cara masyarakat respon bencana tuh sekarang beda-beda. Kalau dulu tuh kan kita nunggu berita, baru tuh muncul kan beritanya yang ada di TV. Nah, terus atau ada bantuan resminya secara langsungnya dari sononya. Nah, sekarang kan dunia juga udah modern gitu kan ya. Jadi kita tinggal lihat HP saja gitu, bisa lihat dari Instagram, terus TikTok kan juga semua muncul tuh kan berita-beritanya dari sono. Terus kita langsung tahu kan kondisinya tuh, dan bahkan bisa ikut bantu secara langsung. Kalau dilihat dari kacamata komunikasi massa nih ya, media punya peran penting buat nyebarin informasi dan membentuk opini publik. Nah, aksi penggalangan dana ini menunjukin kalau media sosial itu bukan cuma alat konsumsi berita, tapi juga bisa jadi alat buat menggerakkan empati dan aksi sosial. Nah, satu unggahan bisa menjangkau nih buat ribuan sampai jutaan orang yang ada di Indonesia. Dari yang awalnya cuma nonton jadi ikut terlibat kan, dan lama-lama juga ikut berdonasi juga nih. Ini bukti kalau komunikasi massa tuh di era digital sekarang punya dampak yang nyata. Nah, masuk ke media baru. Media sosial itu sifatnya interaktif dan partisipatif. Kita nggak cuma jadi penonton pasif, tapi bisa ikut terlibat langsung. Disinilah peran influencer tuh jadi penting. Nah, siapa tuh kan Ferry Irwandi? Nah, Ferry Irwandi, nah dia tuh seleb TikTok ya. Setahu saya sih begitu. Ferry Irwandi. Ini bukan sih Ferry Irwandi nih. Seleb TikTok kan ya dia. Dilihatnya juga videonya menarik sih. Dia juga baru pulang nih ke si GK katanya sih. Terus, nah si Ferry Irwandi ini dia punya audiens tuh, percaya sama dia. Karena ada rasa percaya itu, ajakan donasi jadi lebih mudah diterima. Dalam kajian komunikasi, influencer bisa disebut sebagai opinion leader versi digital karena mampu memengaruhi sikap dan tindakan pengikutnya. Terus nih ada pertanyaan kan muncul, apakah ini cuma ajang personal branding? Nah, di sini menurut saya langsung ya, kalau aksi kayak gini tuh sebenarnya bikin nama seseorang makin dikenal ya. Tapi itu nggak selalu berarti niat utamanya cari exposure lah atau ketenaran. Nah, di media sosial ini perhatian publik dan algoritma memang bekerja cepat selama tujuannya jelas buat kemanusiaan, dilakukan secara transparan dan nggak merugikan siapapun. Personal branding yang muncul menurut saya sendiri nih ya, cuma efek samping saja sih, bukan tujuan utama. Nah, di sisi lain kita juga lihat adanya perbedaan pendapat dari beberapa tokoh publik nih ya, yang termasuk anggota DPR dan wakil presiden ini.
nunjukin kalau media sosial sekarang jadi ruang diskusi publik yang terbuka. Ngomong-ngomong kalau soal anggota DPR ya, kayaknya kemarin juga ada loh meme-nya ya. Siapa sih yang pakai meme yang pakai rompi anti peluru itu? Soalnya dia juga rame di media sosial kan, jadi meme AI lah pokoknya. Pokoknya menarik juga tuh. Kayaknya inilah ya, nih. Gak cuma nunjuk-nunjuk doang. Aduh. Nih lucu sih sebenarnya. Menarik ya, emang sangat menarik ya. Udah rame ya di kalangan media sosial ini. Aduh. Udah next ya. Semua orang bisa menyampaikan. Nah, jadi semua orang bisa menyampaikan pendapat ya. Mau masyarakat biasa, influencer, sampai pejabat negara sekalipun. Ini menandakan kalau kekuatan komunikasi publik sekarang nggak cuma terpusat pada pemerintah, tapi juga menyebar ke banyak aktor di ruang digital. Kalau menurut saya nih ya, nah fenomena ini nunjukin adanya perubahan pola solidaritas sosial. Masyarakat sekarang nggak cuma nunggu bantuan datang, tapi ikut ambil peran langsung lewat media sosial. Nah, ini sih juga bisa dibilang bentuk peradaban ya sosial baru, di mana empati, kepercayaan, dan teknologi ketemu jadi satu. Media baru jadi jembatan antara kepedulian dan aksi nyata. Nah, juga di sini juga ada kesimpulannya ya. Jadi semuanya tuh ada kesimpulannya. Dari perspektif komunikasi massa dan media baru, penggalangan dana lewat influencer adalah hal yang relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Selama dijalankan secara bertanggung jawab lah ya, dan transparan, aksi seperti ini justru jadi contoh positif pemanfaatan media sosial untuk kepentingan kemanusiaan. Oke, segitu saja opini dari saya. Saya Muhammad sorry. Ragu-ragu belibet. Oke, segitu dulu aja opini dari saya. Saya Muhammad Rasya Putra Anugrah pamit. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.